Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wal 'aqibatu lil muttaqin wa la 'udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dahu. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du, fa ya ayyuhal ikhwah, alhamdulillah fi hadhihi al-lailah al-mubarakah nastati'u an najtami'a marratan thaniyatan wa naltaqiya fi barnamijina wa huwa amal ngaji bareng Bukni Faisal fi ilmi nahwu. Wa insyaallah fi hadhihi al-fursah at-thayyibah sanatahaddath aw sanastamiru darsana fi babil kalam wal an sanatahaddath fi hurufil qasam wa qabla dhalik aw fi liqa'il madhi qad tahaddathna عن معنى الكلام أو تعريف الكلام ثم علامة الأسماء والآن سنتحدث في حروف القسم وهذا حروف يدخل إلى علامة الأسماء. Ya, insyaallah pada malam hari ini kita akan membahas tentang huruf qasam, yang dimana huruf qasam ini masih dalam pembahasan tanda isim. Ya, pada pembahasan sebelumnya kita membahas huruf jar dan sekarang huruf qasam, yang dimana huruf qasam ini masih memiliki kaitan dengan huruf jar. Apa kaitannya? Kaitannya adalah sama-sama menjarkan isim setelahnya. Jadi ketika ada huruf qasam kemudian ada isim, maka isim tersebut harus kasroh atau harus jar. Nah, apa maksud dari huruf qasam? Huruful qasam. Huruf qasam adalah huruf yang memiliki makna sumpah. Huruf-huruf yang memiliki makna sumpah. Ya, kita baca dulu matan jurmiyahnya. Qauluhu wa huruful qasami wa hiya al-wawu wal ba'u wat ta'u. Dan huruf qasam itu ada 3, yaitu al-wawu, al-ba'u, wat-ta'u. Waw, ba, dan ta. Ya, kenapa ini dibacanya al-waw bukan wa, al-ba'u bukan ba, at-ta'u bukan ta? Ya, kemarin sudah kita bahas bahwasanya para ulama nahwu berpendapat bahwasanya ketika huruf itu hanya terdiri dari satu huruf atau kata itu terdiri cuma satu huruf, maka dibaca sesuai hurufnya, al-waw. Tetapi ketika kata itu terdiri dari 2 huruf atau lebih, maka dibaca itu katanya. Contoh min, bukan al-mimu wan nunu, tapi min. Nah, seperti itu. Nah, huruful qasam adalah huruf-huruf yang memiliki makna sumpah dan kerjaannya atau memiliki tugas untuk menjarkan isim setelahnya, sama seperti huruf jar yang kita bahas pada pembahasan sebelumnya. Jika ingin melihat yang dibahas pada pembahasan sebelumnya, bisa menonton di YouTube dengan channel Bukni Faisal. Di situ sudah ada dari awal sampai pembahasan sebelum membahas ini. Ya. Kemudian kita lihat apa yang disyarah oleh Syekh Utsaimin.
Wa qawluhu huruful qasam. Idza wajadta kalimatan dakhala 'alaiha ahadu huruful qasami fahiya ismun. Kata Syekh Utsaimin, katanya, apabila kita menemukan kalimat atau kata yang dimasuki atau didahului oleh salah satu huruf ini, maka ketahuilah bahwasanya kata tersebut adalah isim. Kenapa? Karena huruf ini hanya masuk ke isim. Ya, huruf-huruf ini hanya masuk terhadap isim, tidak masuk ke fi'il ataupun harf. Ya, ini huruf, masa masuk ke huruf lagi. Ya, wa huruful qasami tajurru, dan huruf-huruf qasam ini menjarkan isim setelahnya. Fahiya min hurufil khafdi, dan dia masih termasuk pada huruf-huruf jar. Wahiya al-wawu wal-ba'u, dan huruf qasam itu ada 3, yaitu al-wawu wal-ba'u wal-ta. Wa qawluhu al-wawu, contoh untuk al-wawu, kita sering menemukan di dalam Al-Quran bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala sering bersumpah menggunakan huruf qasam ini di surat-surat, ya banyak surat. Contohnya wal fajri. Wal fajri di sini didahului oleh huruf al-waw, huruf waw. Dan ini adalah huruf qasam. Nah, waw di dalam bahasa Arab itu macam-macam, banyak macamnya. Ada waw huruf qasam, ada waw ataf, ada waw ma'iyah. Kalau dalam maf'ul ma'ah ada, dan yang lainnya, ada waw ma'iyah, waw qasam, waw ataf. Cara bedanya gimana? Kalau waw huruf qasam, dia setelahnya pasti jar. Baik itu jarnya dengan kasroh ataupun dengan fathah. Kalau dia ngomongnya torsi dan memiliki arti demi, ini kan sumpah, maka artinya demi waktu fajar, wal fajri walayalin ashar, demi malam-malam yang 10, wal duha, demi waktu duha, wal asri, demi waktu banyak. Nah, ini waw ini, al-waw ini adalah waw qasam. Terus kata Syekh Utsaimin apa? Al-fajr ini ismun. Li'annahu dakhala 'alaihi harful qasam. Al-fajr ini adalah isim. Kenapa dikatakan isim? Karena didahului oleh waw qasam. Dan waw qasam ini adalah tanda dari isim. Nah, kemudian juga di sini ada tanda lain supaya kita mengetahui bahwasanya al-fajr ini isim. Apa? Kasroh, khafd atau jar, dan tandanya, alamatnya adalah kasroh. Ada lagi tanda bahwasanya al-fajr ini isim adalah alif lam, adanya alif lam. Nah, jadi itu contoh dari al-waw banyaklah kita menemukan di juz 30, apalagi mulai dari nama suratnya juga al-asr, wal asri, wal fajri, wal duha, wal laili, wal syamsi, was samai, wal ardi. Banyak Allah bersumpah dengan apa yang telah Ia ciptakan. Nah, notisnya adalah bahwasanya kita sebagai manusia, hamba Allah, tidak boleh bersumpah selain nama Allah. Hanya Allah lah yang berhak untuk bersumpah dengan nama lain atau dengan benda di dunia ini. Kalau kita tidak boleh. Nah, ironisnya di Indonesia ini banyak orang-orang yang gampang mengucapkan sumpah. Sumpah demi apa? Sumpah demi Alex lah, demi apa? Demi pocong, demi apa? Segala macam. Itu sebenarnya kalau dalam ranah akidah itu tidak boleh. Yang boleh bersumpah selain atau bersumpah dengan apa yang ada di dunia ini hanyalah Allah semata. Makanya di dalam Al-Quran banyak berseliweran fa'am baca.
atau ngampar kata orang Sundanya. Jadi orang Islam tidak boleh bersumpah selain nama Allah. Wallahi, hanya boleh itu aja. Nah ini wal fajri, demi waktu fajar. Kemudian kita lanjutkan wa qawluhu wal ba'u, dan perkataan dari Syekh Aswan Haji al-ba'u, contohnya kata Syekh Utsaimin, qul dalam Al-Quran, qul abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un. Nah, abillahi. Nah, di sini ada alba, qasam, dan lafaz jalalah, lafzul jalalah, lafaz Allah. Allahu lafzul jalalah ismun. Kita bisa mengetahui bahasanya lafaz jalalah ini atau lafaz Allah ini adalah isim. Kenapa? Karena di sini didahului oleh huruful qasam, yaitu alba. Dan juga karena cara kita mengetahui lafaz Allah ini adalah isim, di sini dia harokatnya jar, tandanya adalah kasrah. Wa huwa majrurun wa 'alamatu jarhi kasratun zahiratun 'ala akhirih. Kemudian contoh lain, wa aqsamu billahi jahda aymanihim di surat Al-An'am ayat 109, billahi, demi Allah. Al-ba'u huna harfu qasamin wallahu lafzul jalalah ismun, dan lafaz Allah di sini adalah isim. Fihi min alamatil asma, dan kita bisa mengetahui lafaz Allah ini isim, tanda lainnya adalah adanya alif lam dan juga qafad. Itu contoh dari alfa. Sekarang watta'u, qala Allah Ta'ala dalam Al-Quran, wa tallahi la'akidanna asnamakum, dalam surat Al-Anbiya ayat 57. Wa tallahi, dan demi Allah. Allahu lafzul jalalah ismun lianna fihi min alamatil ism dakhala harfi qasam alaihi wal alif wal lam wal qafad. Ya, lafaz Allah Allahi. Ya, itu contoh-contoh dari masing-masing huruf qasam. Kemudian Syekh Utsaimin melanjutkan, wa idza adafna huruf al-qasam salasata ila hurufil khafdi at-tis'ah sara al-jam'u ithnai asyara harfan kulluha tasfin. Nah, kalau kita menggabungkan huruf-huruf qasam ini yang 3 ini dengan huruf-huruf harfu jar atau huruf jar yang 9, maka totalnya menjadi 12 huruf yang menjarkan isim. 12 huruf yang menjarkan isim, 9 huruf jar, dan 3 huruf qasam. Jadi ada 12 huruf yang menjarkan isim. Ya, nanti juga ada lagi yang dapat menjarkan isim selain 12 ini. Itu nanti kalau udah jauh. Ya, ini ada 12. Kemudian disyarah lagi oleh Syekh Utsaimin, qawluhu al-ba'u dzakarnaha al-mu'allif rahimahullah fi hurufil khafdi. Nah, di huruf jar ada juga al-ba'u. Kan huruf jar itu min ila an ala fi ruba wal ba'u. Nah, di dalam huruf jar juga ada al-ba'u. Di sini ada al-ba'u. Al-ba. Nah, wa fi hurufil qasam juga ada. Fahiya idzan takunu musytarikatan baina hurufil khafdi wa hurufil qasam. Ya, jadi al-ba'u ini bisa sebagai huruf qasam, bisa sebagai huruf jar kedudukannya. Nah, tapi kalau dia menjadi huruf qasam, maka dia memiliki arti sumpah. Sedangkan dalam huruf jar, ba ini memiliki arti dengan
atau di. Tapi kalau misalkan al-ba'u huruf qasam, artinya adalah sumpah atau demi Allah. Kemudian intahal kalam ma'anil ism. Nah, dengan demikian pembahasan huruf qasam ini adalah terakhir atau penghabisan dari tanda-tanda isim. Fakorul ismu yu'rafu bi'arba'i alamatin. Nah, maka jadi isim itu diketahui dengan 4 tanda. Yang pertama al-khafdu, khafad atau jar, wasani, watanwinu, yang kedua adalah tanwin, wadukhulul alif wal lam, yang ketiga adalah masuknya alif lam, dan yang keempat wa huruful khafdi. Yang keempat adalah adanya huruf khafd atau huruf jar. Yang huruf jar ini terdiri dari 2, ada huruf jar yang 9 dan huruf qasam yang 3. Yani anna kulla kalimatin tajidu fi wahidatan min hadhihi al-alamati fa hiya ismun. Nah, jadi kalau misalkan kita menemukan kata yang didahului atau ada dari keempat tanda ini, salah satu dari tanda yang 4 ini, maka ketahuilah bahwasanya kata tersebut adalah isim. Wa rubbama tajma'u fiha alamatani, dan terkadang itu bisa jadi berkumpul 2 tanda seperti kayak gini, wal fajri, bahkan ini 3 tanda berkumpul. Warubbama yajma'u fiha salatu alamat, dan kadang juga 3 tanda berkumpul. Wala yajma'u fiha 4 alamat. Nah, tapi tidak mungkin bergabung semua alamat. Karena alamat isim itu at-tanwin, al-khafdu, al-alifu, wal lam. Nah, dalam satu isim bisa jadi 1 tanda aja, bisa jadi 2 tanda berkumpul, bisa jadi 3 berkumpul, tetapi tidak mungkin suatu hal yang mustahil 4 tanda ini berkumpul. Kenapa? Karena ketika isim itu memiliki, maka haram hukumnya isim tersebut dikasih alif lam. Begitupun ketika ada alif lamnya, maka haram hukumnya dia memakai tanwin. Ya, jadi minimal 3, tidak ada maksimalnya. Ya, maksimal 3, tidak. Ya, minimal 1, maksimal 3 tanda. Karena tanwin dan alif lam ini tidak bisa bersatu. Bagaikan malam dan siang, bagaikan kau dan dia. Oke, faedah. Apa yang dapat kita ambil atau faedahnya di sini? Takunu lil wal lam syamsiyatan wal qamariyatan. Nah, ada tambahan bahwasanya alif lam ini terkadang alif lam syamsiyah, terkadang alif lam qamariyah. Fa idza udjimat bima ba'daha fa hiya syamsiyatun. Kalau misalkan alif lam ini diidghamkan kepada huruf setelahnya, maka ini adalah alif lam syamsiyah. Contohnya asyamsu. Nah, alif lam ini diidghamkan kepada setelahnya, maka ini adalah namanya alif lam syamsiyah. Wa in uzhirat fahiyya qamariyatun. Apabila nampak alif lamnya, maka itu adalah alif lam qamariyah. Nah, kama taqul asyamsu wal qamaru fatajidu anna al
fi syamsi mudghamatun fi syin wa an la yasiru an taqula al syamsu. Nah, dalam lafaz asyamsu alif lamnya diidghamkan kepada syin atau huruf setelahnya dan tidak boleh dibaca al syamsu. Tidak boleh. Wa tajidul lam fil qamari zahiratan lam tudgham. Dan kita menemukan atau mendapatkan di al-qamar lamnya itu nampak atau jelas, secara jelas. Tidak diidghamkan oleh hadza la yasim an taqula al-qamar. Maka kita tidak boleh membaca al-qamar, tapi al-qamar. Fa in ulqimat fi ma ba'daha fa hiya syamsiyatun. Wa in azharat fa hiya qamariyatun. Sumiyat syamsiyatan li'anna aslaha min asy-syamsi, yakni jadi kalau misalkan alif lamnya diidghamkan pada kata setelah huruf setelahnya maka disebut alif lam syamsiyah. Tetapi kalau misalkan alif lamnya dibaca atau nampak jelas maka itu al-qamariyah. Al-asl allazi ja'aluhu aslan fi hadza syamsu wal qamariyatan li'anna al-asl allazi ja'alu fi hadza al-qamar. Ya, kenapa dinamakan alif lam syamsiyah? Karena asalnya asyamsu dan al-qamariyah al-qamar. Bagaikan kita melihat matahari dan melihat bulan. Kalau kita melihat matahari dengan mata telanjang, itu tidak jelas. Begitupun dengan alif lam, pada alif lam syamsiyah tidak kelihatan. Tetapi ketika kita melihat bulan, akan terlihat jelas, terang, benderang, indah. Bagaikan bulan ya. Ya, maka dinamakan alif lam qamariyah. Nah, itu untuk pembahasan alamat isim yang sebelumnya dibahas dan terakhir ini adalah huruf jar. Kemudian kita masuk kepada alamatul af'al atau alamat dari fi'il. Alamat fi'il. Kita baca dulu apa yang dikatakan oleh Imam Sonhai dalam kitabnya yaitu Matan al-Jurumiyah. Wa qawluhu wal fi'lu yu'rafu bi qad wa sini wa sawfa wa ta'nits sakinati. Dan fi'il diketahui dengan adanya qad, wasin dan sin, wasaufa dan saufa, wasai ta'nits sakinah dan ta yang menunjukkan perempuan yang berharokatnya sukun. Kemudian disyarat oleh Syekh Utsaimin arba'u alamat. Nah, fi'il ini diketahui dengan 4 tanda juga. Sebagaimana isim yang sebelumnya diketahui dengan 4 tanda. Kullu kalimatin masbuqatin bi qad fahiya fi'lun. Ketika kita menemukan suatu kata yang didahului oleh qad, maka kata tersebut adalah fi'il. Wa kullu kalimatin masbuqatin bi sin wa sawfa fahiya fi'lun. Dan setiap kata yang kita menemukan di awalnya ada huruf sin dan saufa, maka itu adalah fi'il. Wa kullu kalimatin maktumatin bisa ta'nits sakinati fa hiya fi'lun. Dan setiap kata yang diakhiri, nah kalau yang tadi diawali, kalau sekarang diakhiri oleh ta yang menunjukkan perempuan dan itu taknya adalah harokatnya sukun, maka itu adalah katanya adalah fi'il. Misalul awal, contoh pertama untuk qad. Kita menemukan di surat Al-Mu'minun ayat 1, qad aflahal mu'minun atau qad aflaha man tazakka, qad aflaha man zakkaha, qad qamatis shalah. Nah, banyak
contoh-contohnya. Nah, qad aflaha. Kita terus dulu. Move on. Qad aflaha. Nah, di sini kata aflaha didahului oleh qad. Wa dalilu dukhulu qad wal mu'minun ismun wa dalilu dukhulu lisan. Qad aflaha al mu'minun. Nah, di sini aflaha ini adalah fi'il. Kenapa fi'il? Karena didahului oleh qad. Terus al-mu'minun apa juga? Oh, tidak. Kita kan udah belajar katanya, kalau misalkan ada kata didahului oleh alif lam, maka itu adalah isim. Nah, berarti di sini fi'il di setelahnya ada isim. Qad ini adalah tanda fi'il dan aflaha adalah fi'il, al-mu'minun adalah isim. Kenapa? Dukhulu aliful wal lam. Karena ada alif dan lam. Alif lam. Wa qad ta'ti li tahqiq wa qad ta'ti li taqlil. Nah, qad ini bagaimana yang pernah kita bahas pada saat pengenalan tentang tanda-tanda dari isim, fi'il dan harf, atau dari pada pembahasan pembagian kalam, bisa dilihat di YouTube sudah ada pembahasan tentang pembagian kalam. Di situ dijelaskan bahwasanya qad itu memiliki beberapa makna. Salah satunya adalah litaqlil atau litahqiq. At-tahqiq dan juga at-taqlil. Ya, apa at-tahqiq? Bermakna sungguh-sungguh. Sungguh-sungguh. Nah, sungguh-sungguh. Litaqlil kadang-kadang atau terkadang. Nah, jadi qad itu punya beberapa makna. Ya, ada yang litahqiq, ada litaqlil, ada juga litaksir untuk sering. Litahqiq memiliki makna sungguh-sungguh. Qad khaba. Qad khaba man dassaha. Qad aflaha man zakka. Qad aflahal mu'minun. Sungguh telah beruntung orang-orang yang beriman. Yang seperti apa? Alladzina, dan dijelaskan ayat setelahnya. Kadang-kadang juga bermakna litaqlil. Qad yakunu bla 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 bla. Terkadang, kadang itu qad ini memiliki makna at-tahqiq, sungguh-sungguh, at-taqlil. Dan at-tahqiq ini biasanya masuk ke fi'il madhi. Sedangkan at-taqlil biasanya kebanyakan masuk ke fi'il mudhari'. Qala Allah Ta'ala qad ya'lamu man antum 'alaihi fa hiya huna litahqiq. Nah, contoh untuk litahqiq yang bermakna sungguh-sungguh, qad ya'lamu man antum 'alaihi. Ini di surat An-Nur ayat 64. Kemudian qad yajidul bakhil litaqlil, kadang-kadang orang-orang yang bakhil. Pelit itu yujawid. Qad yafhamul balid, litaqlil juga kadang-kadang artinya. Qad yunfiqul fakir, kadang-kadang orang fakir itu berinfak, litaqlil. Nah, itu untuk qad, contoh dari qad. Kemudian contoh dari asin. Wasini kama fi qawlihi kalla saya'lamun, di surat An-Naba ayat 4.
sekali-kali tidak kamu akan mengetahui. Ada alnya panjang. Kalla saya'lamun. Sekali-kali tidak kamu pasti akan mengetahui. Nah, sin di sini adalah huruf tansir. Huruf tansir. Ya'lamun adalah lafaz fi'il. Kenapa? Karena didahului oleh sin. Wa fi surati Al-Hakim kalla sawfa ta'lamun, surat At-Takatsur. Nah, ini untuk sawfa. Kalla sawfa. Nah, terus apa sih maknanya? Ya, sin dan sawfa memiliki makna akan, tetapi perbedaannya adalah kalau sin ini waktunya dekat, kalau sawfa waktunya jauh. Akan, tetapi waktunya yang jauh. Nah, di dalam surat At-Takatsur, Allah menjelaskan bahwasanya kita sebagai orang atau sebagai manusia, kalau misalkan kita tidak percaya dengan namanya kekuasaan Allah, nanti akan lihat di akhirat nanti secara ainul yakin, hakul yakin, pokoknya benar-benar nanti akan melihat dan akan yakin gitu. Nah, sawfa di sini digunakan, kenapa digunakan sawfa? Karena waktunya jauh, akan yang masih jauh. Tetapi kalau sawfa akan waktunya dekat. Sa'adhabu ila Jakarta, aku akan pergi ke Jakarta. Mungkin 1 hari atau beberapa jam lagi akan pergi. Tapi kalau sawfa ini waktunya jauh. Nah, Allah menggunakannya nanti ketika di akhirat. Nah, ta'lamun adalah adalah fi'il. Kenapa lidukuli sawfa? Karena didahului oleh sawfa. Faqul kalimatin dakhalat 'alaiha sin fahiya fi'lun. Kalau misalkan ada lafaz atau kata yang didahului oleh sin, maka itu adalah fi'il. Faqul kalimatin dakhalat 'alaiha sawfa fahiya fi'lun. Dan setiap lafaz atau kata yang didahului oleh sawfa, maka lafaz tersebut adalah fi'il. Fa idza kanat ismu fi minha faqad takunu fi'lan. Nah, yang harus kita perhatikan dalam sin ini, kadang-kadang sin ini adalah sin yang masuk ke fi'ilnya atau kadang-kadang sin ini masuk ke fi'il, tetapi ada juga yang diisim. Tapi harus kita perhatikan, contohnya sihrun. Oh, ini ada sin nih. Berarti ini sihrun. Ahrunnya adalah fi'il. Oh, bukan. Tidak seperti itu. Nah, sin di sini adalah sin yang bukan termasuk kepada lafaz tersebut. Atau disebutkan bahwasanya sin ini adalah tambahan. Sedangkan ini sin di sini adalah termasuk kepada susunan kata. Maka sin di sini bukan sin yang memiliki arti akan dan bukan tanda fi'il. Ini adalah termasuk kepada kata. Kata Syekh Utsaimin, "Fasilu munamin binniyatil kalimat", dari fondasi atau dari susunan kalimat tersebut. Maka sin di sini bukanlah sin yang dimaksudkan pada tanda fi'il. Wahya ismun, dan ini adalah isim. Fasilul lati hiya alamatun ala fi'li kharijatun an binniyatil kalimat. Dan sin yang dimaksudkan sebagai tanda fi'il adalah sin yang bukan termasuk kepada susunan kata tersebut, melainkan tambahan. Pemasaran saya alamun awalul fi'li ya wasinu dakhalat alaih. Nah, saya alamun
ini adalah ya'lamun, barulah ditambah sin. Dan sin ini bukan termasuk kepada susunan dari ya'lamun, tetapi tambahan. Ya mungkin untuk sekarang itu aja. Insya Allah pertemuan selanjutnya kita lanjutkan lagi alamatul fi'li yang lain, sekaligus alamatul huruf dan khulasoh atau ringkasan dari bab halaman. Ya. Syukran katsiran ala husni istimaikum wa istimamikum wa la'afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.